Halo, ya Ti, tapi aku nggak bisa dengar suaramu Ti, sama sekali. Oke, sekarang gimana Kak? Udah bisa dengar belum Kak? Clear, clear, bagus. Udah, Oke, berarti ini yang bermasalah ini. Aduh, pada baru. Oke, jelas ya Kak ya? jelas, jelas, jelas. Oke, thank you Kakak sudah bergabung. Ya, tadi terkendala kita ulang lagi Kak. Selamat bergabung di Tanya Mentor. Terima kasih sudah mau menjadi bintang tamu di Tanya Mentor untuk berbagi dengan sahabat-sahabat Tanya Mentor semua Kak. Gitu. Halo Jadi, semua. eh, oke. Sebelum kita mulai ke topik nih Kak, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin Ya, Kakak bisa kenalkan diri Kakak dulu, biar teman-teman semuanya bisa tahu Kakak siapa, seperti itu. Silakan Kak. oke, terima kasih ya. Ini pembawa acaranya yang semangat banget. Halo semua. Eh, dia ada panggilan khusus nggak untuk semua sahabat yang ditanya mentor ini? Nggak ya ya? Sahabat tanya mentor ya. Sahabat Tanya Mentor. Oke, halo semua sahabat Tanya Mentor. Jadi, saya mendapat kehormatan pada malam hari ini. Itu diminta oleh hostnya untuk menjadi orang yang ditanya-tanya. Dan sebagai perkenalan, saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang putri. Kemudian saya bekerja juga. Nah, saya mengajar kebetulan. Dan saya juga suka berbisnis. Jadi kalau ada peluang tuh biasanya saya lihat ini peluangnya oke nggak ya dan saya bisa kerjakan nggak ya. Nah itu saya akan ambil peluang-peluang seperti itu. Kemudian saya juga aktif di Sains Technopark Universitas Andalas. Itu adalah satu lembaga yang menjembatani komersialisasi produk-produk hasil riset para inventor dari Universitas Andalas untuk dikomersilkan. Cukup kali ya? Ya. Oke, ya cukup Kak. Nah, tadi kan Kakak juga bilang itu juga pengajar, seorang dosen ya Kak ya. Ya. Kemudian juga pelaku bisnis gitu. Nah, eh, sehubungan dengan tema kita nih Kak, wanita dan peluang usaha gitu. Wanita dan peluang usaha. Nah, apa alasan Kakak tertarik untuk terjun ke dunia bisnis nih? Sedangkan kalau ya dilihat kan uh, di sebagai dosen sudah nyaman, ibaratnya juga posisi sebagai direktur di STP juga udah ibaratnya menyita waktu gitu, menyita Ya, waktu kan gitu. Nah, betul. apa yang melatar belakangi Bapak untuk Kakak untuk terjun ke dunia bisnis ini gitu? Baik. Eh, jadi sebenarnya kadang em, zona nyaman itu bikin bosen ya ya. Nah, jadi Hmm. kalau ada orang bilang ketika kamu berada di zona nyaman, kamu akan stay di situ dengan kenyamanan beberapa saat, tapi lama-lama kamu bosan loh dengan kenyamanan itu. Karena pada dasarnya kita tuh senang dengan tantangan gitu ya, senang dengan tantangan, kemudian berbuat untuk orang lain, berbuat untuk orang lain, dan juga kadang tuh mencoba hal-hal yang baru itu mengasyikan. Nah, sama seperti saya olahraga misalnya ya, saya nggak suka olahraga monoton itu kayak itu aja. Jadi kalau misalnya lagi pengen yoga yoga, kalau lagi pengen BL BL, pengen line dance. Jadi saya nggak monoton itu. Bosan dengan satu aktivitas, saya biasanya ganti. Nah mungkin nggak semua orang juga seperti itu, tergantung orangnya juga ya. Dan kalau saya melihat kenapa sih udah ada pekerjaan tetap tapi masih nyari-nyari pekerjaan lain. Sebenarnya banyak alasan ya ketika kita memulai suatu usaha atau bisnis itu. Contoh misalnya contoh ketika saya mendirikan Tunaikan Tuna. Tunaikan Tuna itu olahan tuna. Itu saya dirikan pada saat masa pandemi. Jadi masa pandemi kemarin saya banyak di rumah, ngajar pun online. Kemudian Unan itu lockdown sehingga waktu saya banyak di rumah. Nah, ibu-ibu juga takut tuh pergi keluar, senengnya makanan-makanan frozen seperti itu. Iya. Saya pikir, wah ini peluang nih. Ditambah lagi ada beberapa teman saya yang juga terdampak COVID ini ya, terdampak dalam artian ya membutuhkan pekerjaan gitu ya. Nah, kenapa tidak? Itu saya bisa
saya bisa menghubungkan dengan sumber bahan baku. Kemudian kalau urusan resep, ya sekarang mah hari gini mah nggak perlu jadi chef handal lah untuk buka usaha makanan. Itu di dunia maya tuh bertaburan resep-resep enak. Nah, kenapa tidak gitu? Kemudian yang penting kemauan. Nah, kemauan, kemudian juga seharusnya fokus gitu. Tapi kadang fokus itu yang tidak semua orang juga bisa punya ya, terutama seperti yang Yati bilang tadi, ketika kita udah punya banyak kesibukan. Nah, jadi banyak alasan ya kenapa peluang-peluang itu dikejar. Bukan hanya karena begini. Pokoknya pengen ini deh, pokoknya pengen dapat uangnya sebanyak-banyaknya, nggak gitu juga kadang. Alasannya kadang tidak cuma sekedar uang. Oke, nah tadi kakak bilang kan memulai di salah satunya tunaikan tuna itu di apa ya di masa pandemi itu kendala yang kakak hadapi ketika baru memulai itu apa gitu? Ketika memulai usaha, kendala yang dihadapi itu pasti kita gamang ya. Pada saat memulai itu gamang. Gamangnya pasti gini, ini ada yang beli nggak ya nanti? Terus mereka suka nggak ya dengan produk saya? Gitu. Kalaupun suka, mereka akan jadi pelanggan yang loyal nggak ya? Gitu. Terus apa lagi ya? Investasi saya yang sudah saya keluarkan ini kira-kira bakal balik nggak ya? Jadi banyak ya kegamangan pada saat kita memulai usaha. Itu hal yang wajar sih, hal yang wajar. Nah, secara teori seharusnya sebelum kita membuka usaha itu banyak analisisnya yang harus kita kerjakan kan, analisis pasar, analisis banyaklah analisis yang harus kita lakukan untuk supaya segala kendala-kendala itu meminimalisir kerugian akibat hal-hal yang di luar dugaan tadi. Tapi spontanitas juga perlu dalam berbisnis itu. Hal yang spontan gitu kadang-kadang mengasihkan. Makanya saya jarang kalau memulai awal itu jor-joran. Orang ada yang memulai usaha itu jor-joran banget gitu. Jadi kalau memulai usaha harus, perfect gitu ya. Pokoknya memulai usaha, mulai dari meja harus stainless. Nggak bisa kalau nggak stainless. Nah, kayak gitu tuh. Kalau saya nggak, ini yang ada nih meja latihan tenis mejanya anak saya ini cukup lebar kok gitu. Tapi kalau saya alasin pakai ini yang bagus, kemudian bersih, terjamin, diganti tiap hari kayaknya bisa. Nah, jadi nggak perlu segala sesuatu itu berinvestasi besar-besaran dulu, nggak perlu. Tapi ketika seiring waktu, finally kita akhirnya mengurus banyak persyaratan kan. Kita mau masuk ke pasar yang lebih bagus nih. Kita butuh sertifikasi, butuh ini, butuh itu. Mau nggak mau kita harus memperbaiki itu. Memperbaiki semua yang ini. Bukan berarti, ya seadanya dulu deh gitu. Nggak seperti itu juga. Kita harus tetap mengutamakan kebersihan, kelayakan, dan lain-lain. Tapi nggak perlu berinvestasi yang perfect. Kayak saya punya temen tuh, dia mau memulai usaha baking gitu ya. Maksudnya kue lah, kue kering. Semuanya dibeli yang bagus-bagus gitu. Mixer harus yang standarnya kue yang bisa sekali ngaduk 5 kilo gitu kan. Nah, itu harganya aja udah berapa. Terus kalau oven tuh harus oven yang begini dulu gitu. Menurut saya nggak harus begitu. Gitu sih. Berarti nggak harus ibaratnya berinvestasi dengan modal yang besar. Jadi dengan memanfaatkan yang ada, akhirnya nanti itu terakumulasi juga, bisa membeli barang yang lebih ya kak ya, seperti itu. Iya. Nah tadi kan kakak bilang kan pas memulai itu gamang, kan banyak ini kakak yang seorang dokter, seorang dosen merasakan gamang gitu kan. Nah bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang ibaratnya ya mereka punya keinginan gitu, tetapi untuk memulainya ini mereka takut gitu. Itu untuk menghilangkan gamangnya itu bagaimana kak? Iya sih. Pasti ketakutan kita itu sama ya begini. Aduh, modal cuma segini-gininya nih. Nanti kalau gagal, ini gimana gitu. Sebenarnya itu ketakutan yang wajar dan manusiawi banget pada saat kita memulai bisnis. Makanya kalau menurut saya, kalau kita ingin berbisnis yang pro, ya pro sekalian ya, profesional sekalian gitu. Meng-hire profesional, tapi tentu modalnya juga akan besar. Cuman kalau misalnya dihitung dengan cermat,
kemudian ada jaminan-jaminan pasar tertentu yang sudah kita dapat sebelum memulai, itu nggak menjadi persoalan. Contoh, misalnya nih, saya mau beternak ayam gitu kan, saya mau ternak ayam nih, mau begini, mau begini, mau begini gitu, karena kayaknya jadi peternak itu menghasilkan uangnya banyak, 2 kali panen udah balik modal gitu ya. Mungkin di awal kita bisa bekerja sama dulu dengan perusahaan-perusahaan yang memberi bibit gitu ya. Kemudian sambari kita belajar gitu. Terus nanti setelah kita matang tuh di sekolah yang itu, kita bisa buka sendiri, misalnya tidak tergantung dengan perusahaan itu lagi. Karena perusahaan itu memberi bibit, memberi pakan, memberi semua-muanya. Kita hanya disyaratkan rumahnya saja ya, kandang plus tenaga kerjanya, dan nanti hasilnya dibeli lagi sama dia gitu. Dibeli lagi. Nah, itu adalah salah satu bisnis-bisnis awal yang untuk menghilangkan kegambangan tadi. Jadi sudah ada pasar tetap kayak gitu. Itu kalau gampang di bidang ternak ya. Terus kalau gampang di bidang usaha makanan-makanan ringan misalnya. Gimana nih? Cari dulu pasarnya, teman-teman yang udah eksis, misalnya punya toko kue, kita kerjasama dulu misalnya dengan dia. Kamu mau nggak sih nerima kueku 25 putu ayu, 25 onde-onde, dan 25 ini setiap harinya, mau nggak? Dia bilang mau, tapi kalau nggak laku berarti itu resikonya kamu kan gitu, ya pas segala. Ya, yang penting mau dulu tuh ada pasar gitu misalnya. Terus kalau misalnya nanti ada kendala lagi, ya kita pikirin lagi. Karena sebenarnya kadang bisnis itu nggak bisa juga kalau kita gampang terus, kita nggak akan pernah mulai tuh. Nggak akan pernah mulai. Memang bisnis itu adalah salah satu usaha, upaya yang kita lakukan, dan dari upaya itu ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan stagnan gitu ya, maksudnya begitu aja gitu, ada kemungkinan itu. Dan kalau kita nggak masuk ke situ, sebenarnya kita nggak pernah tahu. Kita nanti, siapa tahu kalau kita masuk berhasil. Kalau enggak kak gitu kan, nanti uangnya habis dong, ini apa segala. Makanya ketika berbisnis, jangan pernah semuanya tuh diinvestasikan di bisnis gitu, sampai akhirnya nanti yang uang anak sekolah pun kita pakai, nggak bisa gitu juga. Kita mesti realistis lah dalam hidup itu. Kalau untuk berbisnis ya ada yang ditaruh di bisnis, tapi kalau yang namanya sehari-hari gitu ya, anak sekolah, apa segala itu sebenarnya kita nggak boleh ganggu-ganggu. Plus juga kalau saya dalam bisnis ini ternyata pasarnya belum jelas, saya harus punya perputaran uang minimal 3 bulan aja untuk tahu gitu bahwa bisnis ini sebenarnya layak dipertahankan atau enggak gitu. Berarti menganalisis sambil berjalan, kita analisa ya kak ya, seperti itu ya. Iya, orang bisnis itu tetap harus berpikir juga, maksudnya berpikir terus gitu kan. Berinovasi, kemudian juga melakukan terobosan-terobosan. Kayak sekarang misalnya tunaikan tunai itu kemarin hanya mengandalkan jualan frozen aja gitu, tawarin ke ibu-ibu, Bu mau nggak stok barang, ini ada macam-macam gitu ya. Kalau sekarang kami udah mulai berpikir untuk menjual yang sudah matang gitu, yang udah jadi. Toh orang udah banyak yang offline sekarang, kantor-kantor misalnya, walaupun tidak full gitu ya. Nggak mungkin dong ingin menikmati produk tapi nunggu pulang dulu, nunggu digorengin dulu gitu. Nah pengennya kan orang kadang-kadang ada rapat, beli itu aja tuh gitu. Nah kita pengen lah buka booth yang, maksudnya buka stand yang selalu menyediakan yang sudah matang. Nah itu salah satu yang sedang kita pikirkan. Tapi kita juga nggak langsung jor-joran ini, karena kita harus bikin desain booth-nya supaya menarik. Tanya gitu ya, misalnya saya kemarin nanya ke Transmart gitu, berapa sih biayanya kalau misalnya saya naruh booth di sini, kira-kira nanti dihitung lagi gitu ya, berarti harga produknya gimana nih, terus kertas untuk naruh tempatnya, kotak, jadi banyak sih sebenarnya kita pikirin. Oke, pertanyaan etika, kenapa kakak memilih untuk tunaikan tuna gitu? Terus ada lagi yang satu lagi apa tuh kak, yang Sorghum Kitchen. sorghum ya, itu juga ketika pertama ketemu sama kakak juga tentang sorghum ya, tapi tunaikan Iya. tuna belum, baru ini. Jadi kalau sorghum itu berdasarkan hasil riset. Jadi saya kan suka ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah dari penelitian itu beberapa saya
meneliti tentang hama dan penyakit pada tanaman sorghum. Hmm. Pas melakukan penelitian tentang sorghum itu di Rambatan, Batu Sangkar, kami nanam luas gitu ya. Tapi kemudian petani bertanya, Bu Eka ini untuk apa sih sorghum ini diapain gitu? Hmm. Diapakan? Oh itu enak kok Pak, dimakan, dibubur enak Pak. Coba deh Bapak petik tuh ya, kemudian dibikin bubur kayak bubur kacang hijau. Terus Bapak masak tuh, bisa jadi kayak nasi, ini apa segala. Tapi kesini-sininya mereka nggak terlalu suka gitu kan, keras Bu Eka gitu. Hmm. Maksudnya tuh pokoknya keras gitu. Kalau kacang hijau kan lembut lama-lama, kalau ini tuh keras gitu. Oh ternyata dia harus ada tanin, lapisan tanin di luar yang dibuang. Nah itu butuh mesin, contohnya seperti itu. Akhirnya dia dihitung-hitung lagi, dihitung-hitung kalau misalnya kita nanam sorghum kemudian kita jual, kira-kira akan ada yang beli nggak ya? Nah, ternyata di Padang itu memang belum ada yang jual sorghum. Dan sorghum itu kan dia less gluten ya, maksudnya lebih ke gluten free. Jadi cocok untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hmm. Nah, biasanya tuh mereka variasi makanannya ya pakai sorghum, selain tepung mokaf gitu biar nggak bosen. Terus sorghum itu juga bisa dibikin kefir, itu kefir sorghum tuh enak banget. Dan itu hasil riset dosen Unan juga, saya sama Bu Weni dari teknologi pertanian gitu ya, bikin kefir sorghum, tuh lembut, enak. Nah cuman ya itu tadi, tidak semua, apa, belum semua orang suka. Kemudian budidaya sorghumnya juga tidak continue. Jadi benar-benar kami nanam nanti di stop gitu ya. Nanti kalau udah habis baru nanam lagi. Nah, karena kebutuhannya juga belum belum banyak gitu. Jadi itu berdasarkan riset. Kalau tuna itu karena suami saya perikanan, jadi memang sering main di ikan. Kemudian kita juga punya link untuk beli tunanya gitu, punya link untuk beli ikannya, sehingga oh bahan baku bisa terjamin nih gitu. Jadi kita tidak pusing untuk urusan bahan baku, karena bahan baku itu adalah penting ya dalam bisnis. Ketersediaan bahan baku itu penting. Oh, ya, berarti kan sesuai dengan tema kita, berarti kakak ngelihat peluang di sana ya, ibaratnya Mm-mm. suami bagi perikanan, jadi kita ada peluang untuk membangun bisnis di sana gitu. Di Iya. sorghum tadi ada peluang juga karena kakak sendiri sebagai peneliti seperti itu. Dan Uh-uh. saya baru tahu kalau sorghum bisa untuk anak-anak ini, anak spesial gitu. Dan Iya, wah, iya. luar biasa. Nah, nah itu kan kakak sebagai pelaku bisnis nih. Dan Yati sendiri kan ketemu kakak sebagai ini ya, fasilitator waktu itu ya, ibaratnya Iya. belajar lah sama Di kakak Woman untuk Wheel ya, di Woman Wheel ya, iya Pi. woman will ya. Nah, Wanita maju, wanita mampu. wanita wanita mampu, wanita bisa. Nah, oke. Okay. Sempat juga waktu itu ngasih materi di Women Will, cuma karena bentrok jadwal jadi enggak ini. Nah, itu kurang sibuk apa lagi Kak gitu. Pelaku bisnis juga, kemudian ngajar juga. Kemudian ini jadi fasilitator untuk para wanita-wanita supaya mereka mindset mereka terbuka gitu. Nah, itu apa Iya. yang mendorong Kakak gitu? Well, jadi sebenarnya kita sesibuk apapun, kuncinya adalah kita ngerjainnya bahagia sih. Jadi kalau bahagia itu semua sih asik-asik aja ya. Ini kayak sekarang nih, Yati minta jam 7, nanti jam 8 saya ada rapat lagi tuh, rapat JK gitu ya, jika sama teman-teman, karena ada proposal yang harus dikerjakan terkait kerjasama dengan Jepang, kayak gitu. Terus sebelumnya tapi saya tadi sore sempat olahraga loh, jangan Hmm. dikira. Jadi apa-apa itu dikerjakan dengan bahagia. Jadi bahagia itu nggak cuma 7 huruf itu aja sih sebenarnya makna bahagia tuh. Seneng aja gitu ngerjainnya. Dan aku tuh orang yang tidak akan mengerjakan hal-hal yang nggak aku sukai. Yang nggak aku sukai aku nggak bakal kerjain. Mau sebeken apapun itu. Contoh ya, orang lagi musim sepeda atau orang lagi musim jogging, aku nggak akan pernah mengerjakan olahraga itu karena aku nggak suka aktivitas outdoor. Nah jadi itu contohnya gitu loh Ti. Jadi ya kita kerjakan yang kita suka. Nah bagi wanita-wanita tuh alangkah serunya ketika kalian punya bisnis yang itu kalian hobi gitu, yang itu kalian sukai mengerjakannya, itu keren banget. Jadi Ya. kalau ditanya urusan sibuk, sibuk iya. Urusan
Nah, bagaimana dengan keluarga gitu ya? Pertanyaannya kan arahnya Iya. sering. Bagaimana dengan keluarga gitu, anak-anak? eh, ya pastilah kita harus punya perhatian yang cukup ya untuk mereka karena setiap detail yang mereka lewati itu nggak akan pernah bisa terulang gitu karena waktu itu nggak akan bisa diputar kembali. Eh, Biasanya saya punya quality time sih dengan anak-anak gitu, mengerjakan apa bareng. Even cuman TikTokan ya, TikTokan itu kesannya aja, gabut deh nggak ada kerjaan gitu. Padahal saya melakukan TikTok itu karena anak saya minta loh. Swear, Mami, ayo kita bikin TikTok. Oh ayo, kenapa enggak nak gitu kan? Nah jadi hal-hal yang seperti itu tuh kesannya ini ya, tapi saya kerjain aja kalau bisa bikin happy anak-anak misalnya kayak gitu. Iya, jadi berbagi waktu dengan anak walaupun waktunya sedikit, tetapi ini ya kayak dekat buat ininya Iya, untuk bondingnya. Kayak iya, TikTokan, makanya kemarin dia juga, waduh, ibu dosen TikTokan. karena mereka suka. Mami Iya, ayo kita benar-benar. tiktokan, yang kecil tuh ya. Ayo Hmm, latihan dulu, latihan dulu. Itu latihannya lama loh ya. Tiktokan itu nggak bisa instan gitu. oke. Nah pada saat momen-momen latihan TikTok mereka gitu kan, atau ngerjain apa gitu, Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa bikin kita dekat tanpa harus kita mengkhususkan hari gitu ya sampai nggak bisa diganggu. Oh nggak bisa, saya kalau hari ini sama hari ini itu tuh waktunya dengan anak-anak, kadang nggak gitu juga, nggak bisa kayak gitu. Jadi yang spontan spontan aja tapi asik gitu oke. gitu. Nah, tadi yang tidak dapat itu melakukan sesibuk apapun kalau kita melakukan hal yang kita suka dan kita melakukan dengan hati yang bahagia, pasti Mm-mm. sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Ya, seperti Iya, itu ya, Kak ya. Dan exactly. ya. Nah, Kakak kan nih ke daerah-daerah juga yang ya dilihat ya, ke daerah-daerah juga untuk menggiatkan para kaum wanita untuk tergerak gitu. Itu kendala apa-apa aja yang kakak dapatkan untuk merubah pandangan dari teman-teman wanita yang ada di daerah-daerah ataupun yang sekarang yang kakak fasilitasi gitu. Iya, iya. Eh, Contoh misalnya ketika kita melakukan inkubasi produk unggulan daerah Kota Solo. Nah, Kota Solo itu salah satu produk unggulan daerahnya adalah makanan ringan berbahan dasar ubi misalnya. Hmm. Karak kaliang. Nah, itu ya. Siapa sih yang nggak tahu karak kaliang? Eh, Karak kaliang itu udah terkenal banget gitu. Hmm. Ternyata karak kaliang itu kalau ingin masuk ke pasar yang advance ya, maksudnya pasarnya itu yang menengah ke atas gitu, yang lebih ini. Salah satu persyaratannya adalah karak kalian itu ukurannya harus sama kayak gitu. Wah. Karak kalian itu ukurannya harus sama gitu. Terus itu salah satu aja persoalan. Datanglah kami ke para pengrajin karak kaliang yang ada di daerah. Ma bisa deh Bu Eka di Bu Samo kok katanya kan, cara nyetaknya aja begini kata dia, pakai feeling. Jadi cara nyetaknya tuh ditarik gitu, dilingkerin kayak ini. Kami usulkan kan, malah enggak sebelum dicetak Ibu potong Bu. Nah, dipotong dulu ukurannya sama 9 cm misalnya ya. Setelah itu baru bikin jadi angka 8 itu. Hal yang simpel sebenarnya kan. Nggak bisa dong Bu, kata dia kan. Nggak bisa tuh dong, kata dia. Lamo dibuatnya, lambe karaju kami dibuatnya karena mereka itu dibayarnya per kilogram kan. Bayangin, mereka nggak mau melakukan itu karena hal itu memperlambat pekerjaan mereka. Padahal itu bisa dilakukan. Pergilah kita ke ownernya, Bu, Ya. kata kita kan, Ibu kalau ingin masuk pasar yang ini Bu, ukurannya harus sama. Nah caranya adalah dipotong dulu baru dicetak. Udah karyawan awak nak namu udah bueka, beku hilang lu karyawan awak pai karyawan awak beku bueka. Ndak dapet karyawannya berabui karyawan kok. Ah itu kendalanya seperti itu kan. Jadi kata nggak bisa, kata kata pokoknya yang memberatkan itu tuh udah ada di kepala duluan, makanya nggak akan pernah bisa gitu. Oh oke, fine. Kalau saya kan simpel-simpel aja, berarti ibu nggak mau. Nah bisa tuh Bu Eka gitu kan, lari karyawan wah sadonya beko gini 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 gitu ya. Oke, saya cari yang mau. Nah gitu kan, cari yang mau. Ya. Bu, bisa Bu.
dibuat iko ini apa segala bisa, tapi memang agak lembek kerajus kete bueka ndak apa lembek doh, tambah upah karyawan ibu tuh malakinya pandai Iya. gitu kan. Iyalah, yang penting mau dulu. Masalah nanti juga agak lembek sekete beko bueka, berarti agak tinggi wak Bali per kilogramnya kok. Barunya namu beko tuh mah ndak masalah kata kita gitu kan, nggak masalah. Tapi jangan pernah bilang nggak bisa, udah sulit tuh, rumit tuh. Udah sulit rumit apa segala ya udah sampai akhir sulit rumit terus. Jadi dalam segala hal itu mestinya positif dulu nih. Bisa, nanti ada kendala yang lain lagi solusinya. Nah di daerah itu tuh yang rada-rada sulit gitu kan, mereka udah langsung yang nggak bisa. Nah karena pakemnya udah begini dari dulu. Nih dari zaman dulu mah dikum buat kara kalian bueka. Gaya bueka tuh ndak jadi kara kalian lah dong, ndak jadi angko 8 dong, angko 9 jadinya kata dia. Dia bisa bilang begitu loh. Dan Iya. dan dia bisa bilang begitu kala itu. Nah itulah kira-kira. Berarti ibaratnya kan itu cara pandang ya kak ya, Cara pandang. Terus budaya yang udah lama, ibaratnya mereka udah tradisi ya seperti itu, jadi mereka ngotot dengan tradisi yang sebenarnya kalau dirubah bisa lebih memperbanyak seperti itu. Bisa. Nah itu pengalaman yang lain yang kakak ini kan kepada mereka itu apa lagi kak untuk merubah cara pandang mereka gitu. Pertama tentu kita kasih pengertian. Kedengeran banget ya azan di masjid ya, soalnya rumahnya deket masjid. Iya nggak apa-apa kak ya. Ya. Jadi pertama kita kasih pelatihan, terus kita kasih pengertian juga. Dengan merubah ini, maka kita bisa masuk pasar yang ini. Harganya bisa 1,5 kali lipat. Ibarat kata kita bisa membayar upah juga naik. Nah, kadang diberi pengertian seperti itu, pengetahuan seperti itu, mereka mau terima sih. Cuman kalau yang dari awal udah antipati, biasanya saya nggak akan ngotot-ngotot juga karena itu percuma. Jadi kalau dari awal udah yang nggak bisa Bu Eka, oh ya udah kalau nggak bisa. Nah saya biasanya cari yang, satu lagi tuh kuncinya tuh ya Ti. Biasanya tuh yang masih mau berubah itu adalah yang generasi-generasinya masih generasi belum generasi tua lah. Kalau generasi tua tuh udah nggak ini dia. Bukan baby boomers ya kak. Iya. Tapi kalau yang masih agak-agak muda itu biasanya masih mau dia. Mau dicoba? Coba lah Bu Eka. Gitu. Jadi masih mau. Itu contoh misalnya ada pengrajin sereh wangi misalnya gitu ya. Kita ajarin tuh. Jadi sereh wangi itu nggak usah dijual minyaknya aja karena harganya murah. Kita bikin produk sabun, terus lotion, terus dibikin ini. Nah ikut mau gitu. Nanti packagingnya kayak gini ya, supaya bagus, supaya nanti menarik. Iya Bu. Jadi kadang kita bikinkan workshop. Nah workshop itulah yang bisa membuat mereka hanya terbuka. Ternyata kalau udah jadi sabun jadi bagus ya Bu Eka. Kemudian kita hanya butuh minyaknya sedikit, harganya juga mahal. Jadi kita dapat untungnya lumayan. Nah itu hal-hal yang kayak gitu kan. Nah, Kak, selama pandemi itu kan workshop untuk UMKM itu kan biasanya kan offline ya Kak ya, kan selama pandemi ini kan jadi online itu. Itu perbedaan yang Kakak dapatkan selama memfasilitasi para wanita itu ada nggak perbedaannya ini? Jelas beda banget. Mahasiswa saya juga kualitasnya beda banget. Jadi mahasiswa pandemi dengan mahasiswa pandemi itu beda banget ya. Pertama dari segi prakteknya, praktikum. Mereka sulit kalau mau praktikum. Jadi kita desain praktikum mandiri. Itu tentulah dengan praktikum mandiri banyak kekurangan. Lawang disuapin aja nih. Ayo suap-suap, tinggal mangap aja masih ada yang jatuh gitu. Apalagi kalau disuruh sendiri. Begitu juga dengan UMKM. Jadi fasilitasinya itu kalau tidak ada hal yang sangat ini, kami lebih suka offline. Jadi tetap prokes ya, ada protokol kesehatan tapi offline. Kayak misalnya STP kemarin mengadakan
pelatihan tentang keuangan kayak gitu. Itu dipilih tempat, maksudnya tempat duduknya itu dijarang-jarangkan. Berarti kapasitas ruangan kita hanya 15 orang. Ya, per 15 orang lah diadakan pelatihan. Tapi offline gitu. Karena memang beda hasilnya. Tapi kalau untuk berbagi pengetahuan yang umum, ya kita nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa yang secara online gitu. Tapi kalau yang sudah terkait dengan teknis, harus menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita upayakan offline, walaupun teorinya nanti online, prakteknya nanti offline. Oke, terkait dengan ini Kak, yang Women Will itu kan udah lama ini berjalan sampai sekarang ya. Nah, peluang-peluang usaha yang sering digemari atau dilirik oleh para kaum wanita di tempat Kakak fasilitasi itu rata-rata seperti apa? Oh, rata-rata kalau ini fashion ya, rata-rata fashion. Kemudian umumnya kalau yang baru-baru memulai itu mereka jarang yang produksi sendiri, biasanya jadi reseller ya. Jadi reseller produk-produk fashion kayak jilbab, nanti ada produk-produk kosmetik juga, terus kuliner itu juga. Kalau kuliner tuh udah produksi mereka tuh biasanya bikin sendiri, homemade gitu ya, punya keahlian bikin pindang yang rasanya enak, dia akan jual itu, seperti itu. Nah, menurut saya sih nggak ada batasan sebenarnya. Oh, kalau wanita tuh bagusnya harus mengerjakan ini, nggak juga. Karena teman saya ada yang main proyek gitu ya, padahal dia wanita gitu, tapi dia maju aja tuh tender apa segala, nggak masalah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada batasan, tapi umumnya yang saya temui yaitu bidang kuliner, fashion, terus ada beberapa juga yang di bidang pertanian gitu ya, budidaya tanaman hias, budidaya hortikultura kayak gitu. Nah, itu kan ini ya, kalau yang di masa pandemi ini lebih tertarik mana mereka, Kak? Kalau ketertarikan menurut saya, kalau untuk mengisi aktivitas di rumah itu biasanya bercocok tanam. Itu juga menjadi tren saat ini. Tapi kalau yang dibarengi dengan, sayangnya bercocok tanam mereka itu belum dibarengi dengan bisnis. Padahal itu bisa jadi bisnis asalkan mereka berkelompok. Jadi tidak hanya misalnya nih saya mau punya hidroponik tapi saya sendiri, ya berapa banget lah yang bisa kita budidayakan. Tapi kalau kita berkelompok, satu RT hidroponik semua, jadi satu RT itu dia punya barang yang sisaan dari yang dikonsumsinya itu bisa diperjualbelikan gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa dikoordinir dengan adanya satu ketua kelompok, bermitra dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hal yang mudah untuk dikoordinasikan, tapi belum ada yang mengerjakan itu. Semuanya tegak sendiri-sendiri, seolah-olah dengan sendiri itu semua bakal berjalan lancar. Padahal yang perlu kita ingat, kemitraan, konsep kemitraan itu adalah kunci keberhasilan bisnis. Jadi bermitra itu adalah kunci keberhasilan bisnis. Nah, kalau untuk kuliner juga lumayan banyak, tapi sejak pandemi ini yang laris itu adalah frozen food, karena mereka nggak percaya juga kuliner yang sudah langsung matang gitu ya, enggak gitu. Tapi kalau frozen yang mereka masak sendiri di rumah, toh waktu juga banyak, nah itu lumayan bagus deh penjualannya. Nah, tadi Kakak nyinggung tentang pembudidayaan hidroponik gitu ya. Itu juga lihat postingan Kakak itu mengenai peluang hidroponik di masa pandemi itu. Itu sejauh mana sih Kak? Ya, boleh diceritakan seberapa besar sih peluang atau pengalaman Kakak selama pandemi membudidayakan hidroponik yang kemarin itu saya jadi narasumber untuk pengelolaan hama dan penyakitnya. Jadi kalau hidroponik kan tidak menggunakan pestisida sintetik gitu ya, bahan-bahan yang sifatnya sintetik. Jadi diajarkan cara membuat ramuan-ramuan yang bisa menghalau hama gitu ya, dan juga penyakit. Itu bisa dibuat sendiri.
Tapi kalau prospek hidroponik sendiri, menurut saya tuh kedepannya bagus loh. Bagusnya kenapa? Karena satu, urban farming itu ya, maksudnya bercocok tanam di kota, di lahan yang sempit itu menjadi tren sebenarnya, menjadi tren. Satu, selain mengisi waktu luang, yang kedua juga relax ya, menghilangkan stres bagi pelakunya, terus menyediakan makanan-makanan sehat, dan sebenarnya dia memutus rantai pasar yang terlalu panjang dari petani, kemudian ada lagi pengumpul, nanti ada lagi tokenya, ada apanya gitu. Nah itu diputus sebenarnya mata rantai yang terlalu panjang itu. Karena dengan berjualan itu tadi bisa door to door. Jadi misalnya orang tahu bahwa kampung Sarut, tapi yang saya jelaskan tadi itu akan sukses kalau sistemnya dikoordinir dengan baik. Jadi kayak kompakan gitu. Iya. Nggak usah satu kampung deh, satu RT aja. Satu RT kompakan, kita hidroponikan bareng yuk, tapi kita arahnya ke bisnis gitu. Misalnya saya nanam cuman luasannya kecil, tetangga juga kecil, yang lainnya juga kecil, tapi kalau disatukan itu jadi besar. Kemudian di branding kampung itu misalnya menjadi kampung cesin misalnya ya. Setiap orang yang mau mencari cesin yang sehat gitu, maksudnya less input lah. Less input artinya nggak menggunakan pestisida berlebihan, tidak menggunakan pupuk sintetik yang berlebihan. Ketika suatu RT itu di branding dengan itu, makanya orang akan mencarinya di sana. Terus nanti RT yang lain lagi di branding lagi misalnya dengan produk yang kalau tadi cesin, yang dia pakcoy organik misalnya, atau hidroponik pakcoy, atau ini. Nah karena kenapa? Kalau satu orang bercocok tanam hidroponik menanam semuanya, itu hanya sedikit-sedikit dapatnya. Pakcoynya sedikit, cesinnya sedikit, soalnya semua serba sedikit. Jadinya kontinuitas pasar itu nggak akan bisa terpenuhi, dan otomatis ya pada saat orang membeli sering mendapatkan kalimat nggak ada, habis. Itu orang biasanya bertanya 2 kali aja, ketiga kalinya aduh pasti habis gitu. Atau nggak ada gitu. Nah jadi memang hal-hal seperti itu tuh lah, di situ letaknya bermain orang-orang yang agak, ya maksudnya yang pintar gitu ya, pintar dalam arti itu mengkoordinirnya. Jangan disuruh ibu-ibu rumah tangga itu sekaligus mencari pasar, sekaligus membranding, sekaligus menanam juga. Nggak bakalan gitu. Biarlah ibu-ibu itu menanam, menghilangkan stresnya, tapi ada satu orang yang berpikir keras untuk urusan branding, untuk urusan pasar, untuk urusan promosi dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi prospeknya bagus loh itu, Tik. Beneran. Iya, ini ya. Karena Yati juga ngelihat tuh ada mantan murid Yati yang kebetulan dia juga ini di pertanian, dia membangun hidroponik cuma di rooftopnya aja gitu, tapi sekali panen dan itu luar biasa gitu. Itu makanya tanya tadi peluangnya besar nggak sih kalau untuk budidaya hidroponik ini, karena tidak banyak makan tempat juga, di rooftop masih bisa gitu. Bisa. Tapi kalau hanya mengandalkan maksudnya atap gitu ya atau balkon, kita kan terbatas sekali, jadi nggak bisa menjamin kontinuitas pasar. Nah kalau misalnya beberapa orang, beberapa kelompok bergabung menjadi satu, nah dia bisa menjadi bisnis. Okay. Nah berkaca ke kasus yang murid Yati tadi Kak, gitu kan dia sendiri deh pemain tunggal. Biasanya kemana dia harus mencari gitu? Apakah ada wadah untuk yang menginikan hidroponik ini gitu? Ada komunitasnya atau bagaimana gitu? Oh kalau komunitas pecinta hidroponik apa segala memang ada, komunitasnya ada. Tapi kalau dia bermain sendiri, maksudnya dia nggak berkelompok gitu ya, hanya sendiri aja, ya bisa juga sih dia masuk ke pasar-pasar tertentu. Cuman ya itu tadi, kontinuitas dari barang itu nggak ini, karena umumnya mereka tertantang juga untuk menanam berbagai jenis ya, tidak konsisten di satu titik aja. Misalnya hanya nanam kangkung aja misalnya, tapi kangkungnya itu setiap hari panen, jadi kayak sistem berlapis kayak gitu. Kecuali memang hidroponiknya luas banget, itu lain soal. Cuma kalau masih di ini yang terbatas, ya itu tadi. Contoh misalnya mahasiswa saya tuh ada tuh yang bergerak di bidang hidroponik. Ada nggak ya dia di sini, si Brian?
Itu dapat pendanaan dari PWMP, Penumbuhan Wirausaha Wow. Muda Pertanian. Nah, itu dia menanam kangkung tanam, caisin tanam, kailan tanam, pakcoy tanam. Jadi kalau kita datang ke tempatnya, nyari pakcoy misalnya, belum tentu ada pakcoy saat itu. Pakcoy udah habis bu kemarin, yang ada kangkung, nah kayak gitu. Terus, nah karena tidak berkelompok tadi ya, tapi saya butuhnya pakcoy. Pakcoy nggak ada bu, kangkung aja ya. Nah kayak gitu kan jadinya. Tapi kalau misalnya kita apa namanya berkelompok, oh di saya nggak ada bu, pak adanya kangkung, tapi pakcoy di teman ada sebentar ya. Nah itu kalau misalnya kita berkelompok tadi, sebentar ya. Jadi pelanggan itu akan ini. Apalagi kalau nanamnya itu konsisten. Saya khusus menanam kangkung, yang ini khusus menanam pakcoy. Jadi saya kalau nyari kangkung pasti ke dia, dan karena dia panennya tiap hari selalu ada lah itu kangkung. Tapi semua strategi ada kelebihan dan kekurangannya sih. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau nanam bermacam-macam, kayak saya kalau misalnya sekalinya datang, saya mau kangkung, pakcoy, sama cesin. Nah, kayak gitu. Jadi sekali ambil daun mint misalnya. Nah, dia selalu punya misalnya pada saat itu. Tapi ya itu tadi, ada kelebihan dan kekurangan sih ya. Apa-apa itu. Oke. Berarti kan kalau dari yang uraian kakak tadi, ibaratnya yang pelaku usaha yang bergerak sendiri itu baru memulai itu penting juga untuk membangun kemitraan ya, seperti Iya, itu ya kak ya. Nah, karena dengan kemitraan itu nanti usaha mereka jadi berkembang. Karena kita tidak betul. bisa bergerak sendiri. Kayak tadi, ketika bahan yang dicari oleh konsumen, pelanggannya tidak ada, dia bisa minta ke temannya yang menyediakan hal tersebut. Gitu. Iya. Oke. Nah, ayo Kak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis yang pemula, Kak? Ibaratnya cara dia melihat peluang usaha itu bagaimana gitu. Dia ibaratnya gini, Kak. Ini nanti prospeknya besar nggak ya? Ini bagaimana nggak? Kayak Yati tadi kan, Yati tanya, hidroponik besar nggak peluangnya, Kak? Gitu. Itu bagaimana cara mereka meyakinkan untuk Jadi yang mau sebenarnya terjun gitu? iya sih. Kalau hukum pasar itu kan ada apa namanya? Ada permintaan gitu ya, terus ada yang akan upaya untuk memenuhi permintaan itu. Ketika permintaan banyak, penyediaannya sedikit, harganya bagus. Tapi ketika permintaan banyak, yang menyediakan banyak, harganya turun. Apalagi ketika permintaan sedikit, yang menyediakan banyak. Oh, udah deh, nggak prospek lagi itu apa namanya bisnis itu kayak gitu kan. Dan umumnya di kita itu kan suka latah ya, kita tuh latah Iya. gitu. Kalau lagi musim buah naga, semua orang tanam buah naga, sampai Iya. pagar-pagar juga buah naga semuanya gitu. Hmm. Terus kayak jambu misalnya, jambu harganya bagus nih, semua orang hanya bertanam jambu. Sekarang jambu udah murah harganya. Terus lemon gitu kan, harganya bagus nih, semua orang bertanam lemon. Akhirnya harganya juga ini. Nah, kadang tuh kalau kalau saya pribadi ketika mau terjun ke bisnis, saya memperhatikan itu loh. Kalau misalnya banyak orang yang menyediakan itu, saya rasa pasar lama-lama jenuh gitu kan. Iya. Kenapa saya nggak konsisten aja di sesuatu yang orang nggak main di situ? Hmm. Contoh misalnya, orang banyak tuh bikin produk tahu bakso, eh, bakso, lumpia, kayak gitu kan. Tapi orang kan mainnya tuh di daging, kalau nggak ayam, itu udah jenuh tuh pasar gitu. Tapi orang jarang yang main di tuna misalnya kayak gitu. Saya akan main di tuna. Nah gitu loh. Jadi kadang kita punya analisis sendiri lah, yang membuat kita tuh tidak tidak banyak samanya dengan orang, sehingga produk kita itu nggak pasaran-pasaran aman juga gitu. Jadi apakah dilarang ini ya apa, menanam sesuatu yang misalnya cabai. Saya nanam cabai, si A nanam cabai juga, si B nanam cabai juga. Lah memang permintaan cabai banyak gitu kan, lain soal. Tapi kalau untuk produk-produk yang sifatnya bukan kebutuhan pokok ya, maksudnya ya kita bisnisnya di bidang itu harus ada juga analisa bahwa produk saya berbeda dengan yang lain. Karak kaliang misalnya, saya kasih contoh karak kaliang tadi. Bu, sudah berapa ribu sih di Sumatera Barat ini yang bisnis karak kaliang? Udah banyak kan? Banyak. Ibu mau beda nggak? Mau.
Akhirnya mereka kami kasih pelatihan karak kaling dengan pewarna alami. Pewarna alaminya itu ada buah naga, ada segudu, ada spirulina, ada daun katuk. Sehingga karak kaling itu warna-warni, tapi warnanya alami. Dari itu ada hijau, biru, ungu, kayak gitu kan. Nah, sementara karak kaling itu kalau dikasih pewarna alami, digoreng dengan cara biasa, itu warnanya jadi coklat aja. Warnanya jadi hilang. Ya kan? Karena panas itu merubah warna. Akhirnya mau nggak mau dia harus menggorengnya dengan vacuum frying kayak gitu. Jadi teknologinya teknologi vacuum frying. Nah, karena digoreng dengan vacuum frying, tekanannya itu menjadi rendah. Tekanan suhunya menjadi rendah sehingga karak kalengnya dia itu lebih sehat tuh. Nggak pakai suhu panas, nggak mudah tengik. Kemudian minyaknya juga tidak mudah hitam karena tidak sampai di atas titik didih kan, tapi selalu di bawah ini, di bawah titik didih. Nah, jadi banyak keuntungan-keuntungan itu tadi memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi bermain di sana, kemudian ada inovasi di sana. Nah, siapa yang menyediakan karak kali yang dengan pewarna alami dan teknologi vacuum drying? Apa semua bisa? Enggak juga kan? Nah, disitulah letak kita beda dengan orang. Beda. Ya, berarti kita ngelihat peluang usaha itu ibaratnya seandainya banyak orang melakukan hal yang sama, kita harus bisa melakukan hal yang berbeda. Iya. Ya, seperti itu ya kayak. Jadi kita Iya. harus menginovasi yang sudah ada menjadi hal yang berbeda. Sehingga itu menjadi keunikan kita sendiri. Iya. Itu ya sama kayak branding ya, kayak seperti itu ya. Branding seperti itu. Jadi itu yang harus jeli dilihat oleh pelaku yang baru mau terjun ke bisnis. Gitu. Benar. Mau berinovasi gitu. Nah, dan jangan lupa tentukan pasar yang ingin dibidik ya. Iya, menentukan pasar. Ya, seperti mungkin teman-teman bingung nih. Tadi Kak Eka kan bilangnya karak kaliang. Karak kaliang itu apa sebenarnya? Karena sebenarnya kan Tanya Mentor ini kan di ini Kak. Seluruh Indonesia ya? Iya, Indonesia gitu. Karak kaliang itu ya ini ya. Boleh Kakak jelaskan karak kaliang itu apa sih sebenarnya biar tidak ada tanda tanya besar bagi teman-teman. Karak kaliang itu sahabat Tanya Mentor itu adalah makanan cemilan tradisional khas Sumatera Barat. Bahan bakunya itu dari singkong, dari singkong yang difermentasi. Ada yang difermentasi, ada yang tidak difermentasi. Jadi nanti singkongnya itu diolah gitu ya, sedemikian rupa, dikasih bumbu, dicampur dengan tepung tapioka, terus nanti dikempa, akhirnya dicetak menjadi seperti angka 8. Kalau di Jawa namanya ting-ting. Ting-ting, kalau di Sumatera Barat namanya karak kaliang. Tapi yang kami branding ada ya Kak? Ada. Enting-enting, namanya enting-enting. Warna-warni juga ada merah, putih, yaitu kuning, enting-enting. Terus kalau di tempat yang lain lagi saya nggak tahu tuh namanya apa. Nah, kalau yang di Sumatera Barat itu dia ukurannya agak besar. Terus masing-masing daerah punya ciri khas sih, ada yang difermentasi, ada yang tidak. Kalau yang difermentasi itu agak asam-asam dikit rasanya. Terus ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning gitu ya, ada yang dikasih bumbu asin. Nah, itu yang disebut dengan karak kaliang. Tapi yang kemarin kami branding, kami kasih namanya Solapan. Solapan itu artinya Solo 8. Karena dia kan seperti angka 8. So-nya itu Solo, jadi Solapan. Iya, brandingnya Solapan. Solo 8. Kayak gitu. Angka 8 gitu, bener-bener. Iya. Seperti membangun branding juga gitu. Iya. Berani berinovasi. Nah, Kak, kan Kakak bentar lagi mau rapat nih, 10 menit lagi nih. Apa nih yang mau Kakak sampaikan nih kepada wanita-wanita terkait dengan peluang usaha gitu. Ibaratnya di sini kan untuk berbisnis tidak ada bedanya antara pria dengan wanita. Semuanya berkesempatan. Bahkan kalau boleh dilihat sekarang yang lebih bersemangat itu wanita sekarang nih. Maaf ya bapak-bapak ya. Lebih ini karena mereka lebih banyak waktu di rumah ya kan Kak ya. Jadi waktu untuk bereksplorasi untuk membangun usaha itu lebih banyak lagi gitu. Nih, apa nih yang mau dipesan kepada kaum wanita gitu?
satu yang mau saya pesan kepada wanita-wanita itu, jadi wanita itu mesti kreatif, terus apa ya, kreatif, inovatif, Hmm. eh, dan saya sih menganjurkan wanita-wanita itu independen, ya. Independen tuh mandiri, Ya. tidak dependen ya. Kalau dependen itu bergantung tuh, terserah mau bergantung sama siapa ya, bergantung sama suami, bergantung sama orang tua, bergantung sama siapa aja. Menurut saya jadi wanita itu jangan dependen, tapi independen. Dia punya kemandirian gitu. Apakah dengan begitu kita uh, harus berseberangan dengan suami, karena tidak semua karakter suami kan menginginkan wanita yang independen itu. Kan ada Iya. juga suami yang, "Duh, saya suka kamu dependen deh, bergantung aja sama saya seutuhnya." Ya kasihlah Iya, benar. pengertian gitu kan. Kasih pengertian kepada suami bahwa suami juga manusia tuh. uh, Kita nggak pernah tahu umur, jodoh, rezeki, mati ya. Nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah, saya pada bapak-bapak, jangan didik istrimu menjadi tergantung padamu deh. Didik istrimu menjadi istri yang hebat, istri yang Wah. mandiri, kuat. Nah, sehingga ketika ada apa-apa, uh, misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya suami tiba-tiba dipanggil gitu ya, kayak saya hari ini saya pergi melayat ke rumah teman saya, dan teman saya itu kehilangan belahan jiwanya. Tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja dia kehilangan suaminya. Tapi apakah itu menjadikan dia hancur lebur? Ini nggak juga, karena dia independen, karena dia punya pegangan gitu. Dia tetap bisa ada untuk anak-anaknya, tetap bisa tegak lah gitu, walaupun suaminya udah nggak ada. Iya. Nah, kita harus menjaga semua kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi untuk suami saya pesenin, didiklah istrimu menjadi istri yang hebat, kuat, dan mandiri. Dan istri pun jadilah istri yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Jangan serba ketergantungan. Terus saya bingung Bu Eka mau memulai dari mana gitu. Saya mau mulai dari apa gitu. Bingung deh, pokoknya bingung gitu. Nah, kebingungan itu sebenarnya berawal dari ketidaktahuan. Tapi kalau kamu tahu, maka kamu nggak bingung sebenarnya. Iya. Jadi supaya kamu tahu, bagaimana caranya supaya kamu tahu? Cari tahu lah. Cari tahu itu Hmm. banyak caranya. Dalam Iya. genggaman kita ini sekarang ya, dunia maya itu menyediakan semua informasi. Semua informasi ada di sana. Kita tinggal klik kata kunci kok. Membuat tape, berbisnis puyuh, memelihara burung puyuh, memelihara ikan, memelihara apa, semua ada di dunia maya. Jangan bilang nggak tahu. Ya, jadi jangan nonton drakor melulu, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat tuh, gadgetnya gitu kan, untuk bisnis gitu. Terus selain selain mencari tahu, bergaullah gitu, bergaul dengan komunitas-komunitas yang baik ya, komunitas-komunitas yang membawa kepada kemajuan. Jangan dikira loh, ikut pengajian misalnya, ikut pengajian dengan ibu-ibu di komplek, itu yang diomongin pasti nggak cuma melulu pengajian aja, tapi juga pasti bisnis gitu kan, ada kan. Bu mau beli ini nggak? Mau coba ini nggak? Saya kemarin bikin ini loh. Nah, berawal dari situ sebenarnya. Saya jualan ini loh, saya ini. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang tuh kan berserakan pelatihan-pelatihan yang diadakan secara online, Iya. gratis. Woman Will juga dulu mengadakan ya Tia, kita kan Iya. di sana ya, Iya. itu mendidik orang. Nah, yang seperti itu ikuti gitu. Kenapa kenapa tidak kita mencari tahu hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi bukalah open mind gitu ya, membuka pikiran, kemudian open your eyes juga, buka mata, pikiran, kemudian buka juga link, jejaring, koneksi. Jadi buka Facebook itu nggak cuman apa namanya, ngepoin status orang atau ngejulitin orang aja gitu, tapi sosmed itu dimanfaatkan untuk mencari pengetahuan, Iya. bersilaturahmi, membangun link, jejaring yang bermanfaat untuk bisnis dan lain-lain. Itu sih yang mau aku sampaikan untuk Wah.
wanita-wanita hebat yang ada di Sahabat Tanya Mentor. Mentor, ya benar, berarti tadi ada harus wanita itu harus kreatif, inovatif, Iya, independen, tidak bergantung kepada siapa saja, apalagi enggak. bergantung sama suami ya kak ya, karena Ya, kita maut nggak tahu kan kapan menjemput, tiba-tiba udah dijemput belahan jiwa kita nggak mandiri, tidak kita nggak siap. mempersiapkan ya tidak mempersiapkan ya kita bakal hilang ya, bakal gampang lagi untuk memulai. Jadi Iya, mulai dari sekarang para wanita harus mandiri dan harus tidak boleh bergantung sama suami. Bukan berarti kita menginikan suami ya oh kak ya. iyalah, bukan berarti nggak bergantung sama suami Suami tetap kemudian ya, jadi suami tetap Wonder ya. Woman. Nggak yang seperti Iya itu. benar. Jadi mengartikannya jangan terlalu kaku Hmm, ya. hmm, Eh, Mentang-mentang itu Bu Eva bilang saya nggak boleh bergantung loh sama abang bang sekarang ini bang, maaf ya iya, saya nggak sama abang. Ya nggak gitu juga gitu kan. iya, Pada hal-hal tertentu ada batasannya yang kita nggak akan pernah bisa menggantikan peran eh, bapak-bapak dalam kehidupan suatu hmm, keluarga itu. iya, iya. Nih ada yang komen nih, uang suami, uang istri, uang istri. Itu yang komen bapak-bapak apa ibu-ibu? Ini ibu-ibu ini juga pelaku usaha juga yang Peking Duck Lovers yang fenomenal di Jakarta ini. Iya, iya, Kakak iya. ya. Dia salah satu host Tanya Mentor juga, luar biasa juga. Dan Iya, dia iya. juga sosok yang mandiri juga. Kalau Makanya saya kalau saya setuju loh dengan itu karena apa namanya itu Rasul yang mengajarkan loh bahwa wanita itu ketika dia jadi istri maka suami berkewajiban menafkahinya dan memberi dia uang untuk belanjanya dia loh, bukan untuk belanja keluarga, khusus untuk belanjanya dia. Tapi nggak ada kewajiban istri untuk membiayai kebutuhan di keluarga itu kecuali dia memberikannya dengan ikhlas dengan ini. Jadi prinsip bahwa uangmu uangku, uangku uangku aja itu emang iya benar ya gitu kan. Tapi sekali lagi para wanita terutama ibu-ibu ketika dia punya uang jarang loh dia yang uangku aja tuh jarang. Pasti dia itu akan banyak memberikan tuh justru untuk anak-anaknya, untuk mempercantik rumahnya, untuk supaya apa gitu. Jarang gitu, nggak ada lah, nggak yang benar-benar. yang prakteknya tuh ketika wanita dengan nalurinya itu jarang yang dia benar-benar menyimpan semuanya dengan Ya, ujung-ujungnya kembali kan demi anak juga, ujung-ujungnya mm nanti -mm, ya. mm -mm. Oke. Nah, terus tambah dari harus apa membangun bergabung dengan komunitas yang bisa memperlebar bisnis kita itu. Kemudian open mind, open eyes. Iya, Kemudian cari tahu apa yang tidak tahu seperti iya, itu. iya, Nah, ya, kemudian yang terakhir itu membangun connect link biar bisnis lebih berkembang lagi. iya, Oke. Ya, kayak Kak, thank you ya. Padahal ini udah rapat jam 8, udah lewat jam 8 ini. nggak Nah, apa-apa. ya, mudah-mudahan sukses terus memfasilitasi teman-teman wanita di luar sana dan itu doang. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu karena udah lama kita nggak ketemu secara offline dan ini baru kita ketemu lagi secara online. Dan Iya, salam buat keluarga, buat anak-anak dan semangat buat TikTok. Oke, baik teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan dapat insight-nya dan bisa dijadikan inspirasi dan diaplikasikan untuk diri sendiri. Oke, selamat malam, Kak. Oke, baik Kak. Ya, sampai ketemu lagi. sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.